Bisa nggak Dan misalkan sedikit memperkenalkan tentang Kongregasi Budi Mulia itu awal mulanya tuh bagaimana? Ya, nama aslinya itu adalah Kongregasi Brother of Our Lady of Lourdes. Rumah induk kami ada di Belgia, Ostaker. Masuk di maksudnya di Katolik itu pas dewasa ya. Karena saya dulu bukan orang Katolik, saya baptisan dewasa. Jadi lingkungan saya yang Katolik, saya dulu Hindu. Saya melihat sosok Romo ini sangat baik gitu ya pada saat itu. Tapi panggilan saya tuh nggak langsung saat itu ingin menjadi seorang bruder. Saya belum tahu saat itu bruder, imam itu apa. Salam Malen, salam sejahtera, salam semangat sehat. Kami dari Amorfati bersama saya Franz Harleon Saya Alfon. dan narasumber kami. Saya Buder Komang Alit BM. Oke, kita mau bincang-bincang tentang panggilan iman. Nah, berhubung narasumber kita seorang bruder, Ya. kita dengerin aja curhatan beliau. Curhat langsung ini ya. Oke, baik. Saya seorang bruder. Saya dari kota Belitang, tepatnya di Palembang. Panggilan saya ya bermula karena lingkungan sebenarnya. Karena saya dulu bukan orang Katolik, saya baptisan dewasa. Jadi lingkungan saya yang Katolik, saya dulu Hindu. Jadi lingkungan Katolik sehingga mempengaruhi panggilan saya. Tetapi itu biasalah, masih anak-anak kan hilang timbul. Jadi apalagi di tempat saya tinggal itu adalah pastornya orang Belanda. Jadi pada zaman itu mereka sangat pastornya maksud saya lebih dekat dengan kami anak-anak sehingga kami sering bermain dengan pastor tersebut sehingga ya lama-lama kita jadi dekat gitu. Sehingga ya dari sekolah minggu akhirnya terus ke gereja dan akhirnya ya terus saya dibaptis secara Katolik dan sah. Itu awal saya menjadi seorang Katolik gitu. Berarti Iya. masuk di maksudnya di Katolik itu pas dewasa ya, pada saat dewasa itu. Iya, kelas 5 SD. Oh Nah, gitu. kelas 5 Oke, SD. oke, oke. Iya. Itu boleh cerita nggak Dan? Awal terpanggilnya tuh bagaimana gitu? Karena kalau dilihat dari saya dengar dari cerita Bruder ini kan tadi kan Heeh. yang basicnya bukan dari Katolik gitu. Iya, betul. Nah itu akhirnya sampai pindah ke Katolik dan terpanggilnya itu bagaimana tuh Dan? Ya, sebenarnya ya dari apa? Dari kegiatan Romo itu dulu. Romo itu tuh sebenarnya dia ya sebenarnya seorang imam tapi dia membantu. Ada teman tetanggaku tuh ya maaf agak cacat kakinya sehingga dia sulit untuk berjalan secara tegak gitu ya. Sehingga Romo ini membantu membelikan alat, saya waktu itu ingat, sehingga dia berjalan bisa tegak dengan besi yang ada di kakinya itu loh, mungkin dibelikan. Nah, dari situ ya saya melihat sosok Romo ini sangat baik gitu ya pada saat itu. Tapi panggilan saya tuh nggak langsung saat itu ingin menjadi seorang bruder. Saya belum tahu saat itu bruder, imam itu apa. Tapi justru setelah dewasa, karena lingkungan saya Katolik, banyak di angkatan saya itu ya teman bermain Katolik semua. Saya sempat misdinar gitu ya. Jadi setelah dewasa, bahkan saya ini sebenarnya panggilannya setelah kerja sebenarnya, setelah istilahnya panggilan terlambat begitu ya. Dan itu memang masih proses waktu kerja itu sehingga ya cukup lama hilang timbul lah gitulah. Jadi belum konsisten lah istilahnya pada saat itu. Tapi di saat saya sudah bekerja kurang lebih 4 sampai 5 tahun itu, nah di situ saya mulai memutuskan gitu, karena kan memang panggilan itu apa ya, kita saat itu
saya melihat usia mungkin saya saat itu. Jadi saya harus memang memutuskan, nggak bisa berjalan di dua sisi gitulah istilahnya. Jadi saat itu saya memberanikan diri, saya mesti memutuskan ini. Keinginan ada, tapi bingung dengan situasi karena kerja juga sulit meninggalkan pada saat itu. Jadi akhirnya ya live in dulu pertama saya live in di kongregasi Budi Mulia ini dengan bantuan waktu itu teman, kebetulan ada seorang teman saya itu budenya gitu, suster. Beliau menelpon saya, kamu bisa live ini, dikenalkanlah dengan provinsialnya pada saat itu adalah Bruder Niko, sehingga saya terus ke Jakarta live in seminggu gitu. Seminggu kenalan dulu Bruder itu apa, kegiatannya apa gitu. Jadi itu permulanya. Bukan berarti karena maaf ya karena nggak laku kan? Enggak, pada saat itu malah saya sempat ya sudah punya teman dekat pada saat itu saya sesama waktu itu karena profesi saya perawat, jadi teman saya itu perawat juga pada saat itu, bahkan kami kerja berdua waktu itu sempat gitu. Tapi karena memang perbedaan apa ya, karena yang teman dekat saya ini kebetulan Hindu, dia agamanya Hindu, saya Katolik gitu, tapi sama-sama Bali lah gitu waktu itu. Nah, menyambung lagi, Bruder itu kan awalnya itu dari keluarga Hindu ya? Iya betul, Hindu. Nah, pada saat Bruder untuk memutuskan menjadi seorang Katolik, terus menjadi seorang Bruder, perasaan keluarga bagaimana? Atau istilahnya dukungan dari keluarga sendiri juga gimana? Kalau orang tua ya pastilah berat pada saat itu, karena kan saya udah bekerja. Mungkin sekarang juga banyak panggilan terlambat istilahnya begitu, menjadi seorang imam atau bruder atau suster itu saya kira banyak juga dari antara mereka. Terus orang tua saya juga pertamanya berat karena ya pastilah bilang kamu udah kerja mantap, kenapa mau keluar mau jadi bruder itu kenapa gitu, pasti pada saat itu berat, terutama ibu karena kan saya kan anak bungsu ya, anak terakhir, anak nomor 3, sehingga ya bergejolak pada saat itu antara iya atau tidak, tapi kembali bahwa keputusan kan diserahkan ke saya, kamu kan udah dewasa ya, akhirnya ya saya putuskan untuk bergabung di kongregasi Bruder Budi Mulia ini gitu. Terus ini apa? Itu kan pasti akan sangat rumit ya ketika dihadapkan dengan orang tua dan kita untuk memutuskan gitu. Apakah Bruder mengalami sesuatu yang membuat akhirnya Bruder itu yakin bahwa jalannya tuh jalan saya sekarang di sini gitu. Berarti yang benar-benar memantapkan Bruder sampai akhirnya bisa meyakinkan orang tua untuk menerima panggilan ini. Dan sampai akhirnya Bruder memutuskan ordo atau tarekat BM ya. Ya, yang membuat kuat itu sebenarnya ya teman-teman saya juga ada yang mendukung begitu, dan yang pasti bahwa pilihan aku karena udah dewasa, saya berhak menentukan pilihan saya, itu sebenarnya yang membuat saya kuat juga, di samping bahwa keinginan untuk untuk melayani seperti Romo itu waktu itu, imam itu yang bisa membantu orang sakit gitu loh pada saat itu. Mungkin karena basic saya perawat, jadi mungkin saya lebih ke arah itu. Pelayanan di kesehatan kan bisa juga, jadi nggak harus menjadi seorang imam gitu. Makanya ya ke arah situ aja saya. Karena jurusan saya udah kesehatan, mungkin saya lebih ke arah pelayanan kesehatan gitu. Jadi itu yang membuat saya semakin kuat, apalagi ketika saya malah ketemu dengan para bruder yang orang Belanda gitu istilahnya, orang Eropa yang saya sempat tinggal bersama, sempat bekerja bersama, jadi itu juga mendukung saya juga untuk kuat gitu loh menjalani panggilan, walaupun mungkin ya banyak hal-hal yang kita kadang-kadang juga mengalami kesulitan, itu saya kira wajar gitu. Tapi setelah Bruder memutuskan, orang tua dan keluarga pastinya mendukung kan ya? Mendukung, orang tua mendukung, walaupun ya berat hati lah mereka awal-awal itu. Makanya saya kan waktu pergi itu aku ngomong diem-diem aja, nggak usah ngomong-ngomong ke tetangga gitu istilahnya ya,
karena saya juga nggak mau orang tahu gitu. Ya udah, karena kan belum tahu nih mau jadi atau enggak gitu loh. Jadi istilahnya karena menjalani dulu proses itu kan ya. Kalau di biara itu kan ada proses, ada aspiran, ada tahap postulan, ada novice. Jadi kan nanti kalau saya ngomong-ngomong tuh tiba-tiba nggak jadi kan jadi gimana? Awalnya tuh tahapnya apa sih kalau masuk? Kalau tahap-tahap tuh ya kalau di kebanyakan ya ada tahap aspiran. Aspiran itu mungkin setahun mengalami tinggal biasanya di karya-karya atau di rumah pembinaan bisa juga. Sudah itu nanti dia postulan itu setahun, nanti di novisiat ya, di novice itu pendidikan novice itu 2 tahun. Jadi nanti setelah itu baru profesi pertama gitu. Jadi tahap-tahapnya itu. Oh, seperti iya. Terus menjadi seorang bruder sendiri atau ada panggilan iman itu, godaan-godaannya itu ada nggak tuh? Godaan-godaannya pasti banyak. Nggak jadi romo, nggak jadi suster, jadi bruder juga banyak. Godaannya yang pasti ya, pertama ya pasti kita harus bisa menerima teman satu panggilan lah istilahnya ya. Karena kan kami dari Kongregasi Budi Mulia itu kan macam-macam. Ada dari Sumatera, ada dari Timor, ada dari Jawa, jadi campur gitu. Paling tidak awal-awal bisa menerima teman kita, saudara kita lah, dengan proses. Tapi itu juga kan awalnya dari proses pertama sampai kita pun sekarang tinggal bersama dengan bruder-bruder juga, ya itu masih dalam proses juga. Jadi kesulitan kita di situ pertama. Kedua ya mungkin dengan luar, dengan teman-teman yang ada di luar, mungkin lingkungan luar. Jadi mungkin godaannya ya kadang-kadang juga mungkin orang lihat teman-teman kita kembali lagi udah berkeluarga, menikah, itu kadang-kadang juga kok enak gitu ya, kadang-kadang juga itu timbul gitu loh. Tapi kan kita balik lagi loh, hidup kita masing-masing sudah sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang itu, ataupun mungkin di karya lebih banyak lagi mungkin godaan ya. Apalagi kalau misalkan di sekolah mungkin, atau di tempat-tempat yang mungkin agak lebih lebih lingkupnya lebih luas ya. Ya itu. Oke, bingung saya mau nanya apa lagi ya? Enggak, ketika kalau saya sih masih awam ya, maksudnya bruder atau suster itu ditabiskan atau di apa? Di apa sih kalau ditabiskan ya hanya imam. Kalau bruder itu dia mengucapkan kaul. Oh, berarti ya. Ketika bruder mengucapkan kaul itu, nah itu perasaan yang bruder alami itu kayak gimana? Karena kan mulai dari panggilan bruder mengalami kesulitan, terus dari keluarga juga mengalami ada sedikit pada saat itu kurang mendukung gitu, sampai akhirnya keluarga mendukung dan pada akhirnya bruder mengucapkan kaul itu dan berkarya di Balkesmas yang juga milik Budi Mulia juga. Iya betul. Ya perasaan pada saat ya kalau untuk persiapan kaul kekal itu kan cukup panjang juga ya. Terus juga kita ada pendamping, kita proses itu semua. Memang cukup berat karena kita berjanji ini. Kalau istilahnya kalau udah kaul kekal itu udah resmi menjadi anggota secara penuh di kongregasi gitu. Jadi istilahnya itu. Dan memang kita harus mengucapkan kaul kekal itu yang dibilang kaul yang seumur hidup itu. Nah, beratnya beratnya tentu ya janji yang sudah kita ucapkan itu otomatis harus kita laksanakan komitmen, walaupun nanti dalam proses itu kan juga tidak segampang yang mungkin kita pikirkan gitu. Jadi ya itu juga kembali lagi proses, tapi tetap aja kita komitmen itu yang dibutuhkan. Ya, mungkin di satu sisi senang karena udah jalan, di satu sisi memanggul salib. Betul, nah itu yang cukup berat. Oke, Dok. Ya. Jadi kan gini, untuk masalah panggilan, kadang kan anak muda zaman sekarang ngelihatnya, nanti kalau misalnya itu lebih baik saya kerja aja atau kerja cari begini. Jadi kalau menjadi seorang biara atau biarawati itu nggak bisa bekerja, jadi mungkin fokusnya ke pelayanan gitu. Nah,
sebenarnya menjadi seorang biara atau biarawati itu ada kesempatan untuk berkarya dalam pekerjaan nggak sih, Der? Iya. Untuk menjadi seorang biarawati sebenarnya ya kongregasi ya, tergantung di kongregasi masing-masing. Mereka biasanya kalau bruder kan di pelayanan seperti sekolah ada, atau di kesehatan, terus lalu di pastoral, sosial gitu. Tentu kongregasi memberikan kesempatan sebenarnya kepada anggotanya untuk berkembang, mengembangkan di pelayanan, bisanya gitu. Ya kalau di kesehatan, seperti saya misalkan di kesehatan, ya otomatis saya akan berkembang di dalam kesehatan. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kita di luar itu ada juga tugas perutusan yang lain gitu. Jadi tidak usah takut kalau udah masuk biara terus akan terkungkung gitu, tidak bisa berbuat apa, hobi bahkan mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi tidak semua itu bisa dijalankan. Yang jelas bahwa tugas utamanya apa gitu yang penting biasanya, iya. Jadi ada tugas utama, nanti ada tugas tambahan, biasanya begitu. Atau kita pun punya hobi gitu, bisa saja tersalurkan itu, ya. Karena kan mungkin kalau beberapa anak muda ya, Der, bagian anak zaman sekarang yang memang gadget, iya betul. Terus kemudian sosialisasinya juga mulai menurun gitu. Kadang mereka kan ada ketakutan bahwa ketika menjadi seorang biarawan atau biarawati gitu, ketakutannya adalah satu, nggak bisa ini, nggak bisa ini gitu. Jadi ternyata itu semua kan nggak terjadi gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang dalam kongregasi pun juga menyenangkan gitu. Iya. Bisa sharing sedikit nggak, Der? Misalkan kayak hal-hal yang menyenangkan dalam kongregasi yang Buddha alami. Jadi memberi gambaran ke mereka bahwa enak loh sebenarnya. Ya betul. Gitu. Ya, kalau menjadi seorang biarawati ya memang sih tergantung masing-masing penilaian. Tapi kalau pengalaman saya itu ya menyenangkan, enak gitu loh. Buktinya saya juga bisa dulu memang dibilang hanya Romo yang bisa bermisi gitu ya. Tapi setelah saya masuk kongregasi ternyata memang ada banyak bruder yang bermisi. Saya pun juga sempat mengalami misi ke Afrika, ke Ethiopia. Bahkan saya waktu itu ke Ethiopia sudah kurang lebih 4 tahun saya jalani. Padahal waktu itu tidak terbayangkan saya bisa ke sana. Walaupun awal-awal pasti takut gitu ya. Terus siapa bilang misalkan biarawati nggak boleh pakai HP. Sekarang semua udah bisa informasi diakses pakai HP. Cuman mungkin kita lebih kepada kebutuhan kita masing-masing gitu, yang mungkin itu yang mungkin diberikan, difasilitasi. Ketika saya pergi berangkat ya pasti saya difasilitasi dibiayai semua dari kongregasi, berangkat pulang di sana kebutuhan saya apa pasti dipenuhi itu. Jadi menyenangkan kalau saya pikir ya, kita bisa pergi kemana-mana, tapi bukan maksudnya untuk jalan-jalan, tapi suatu tugas, tapi juga kita sekalian menikmati, udah pernah ke mana-mana kan gitu. Bonus lah ya istilahnya ya. Mungkin semua ditanya ya pasti senang bisa kemana-mana, jalan gitu. Ya itu. Jadi gini, Der. Ya. Pada saat untuk masuk menjadi biara atau biarawati, biasanya tuh dari SMP atau SMA, terus misalnya saya nih, saya misalnya lulus SMA mau jadi biarawan. Nah, terus di situ saya masih bisa untuk meneruskan studi nggak sih? Studi mungkin ya, kayak macam lanjut ke S1, D3 atau S2 sekali. Ya. Ya, kalau dalam kongregasi ya, kalau contohnya imam kan dia pasti harus pendidikan teologi kan, otomatis setelah teologi mungkin ada juga yang mereka kebutuhan untuk pendidikan keguruan atau apa gitu sih ada. Tapi kalau kami di kongregasi, kami juga setelah SMA mau masuk, biasanya minimal pendidikannya SMA. SMA masuk, nanti misalkan setelah profesi pertama atau profesi ketiga gitu, biasanya ada kesempatan untuk studi lanjut, kuliah di bidang apa itu biasanya ditawarkan oleh pimpinan
ataupun dikasih pilihan kamu bagusnya ke misalkan kesehatan nih atau kamu ke guruan gitu. Jadi biasanya ditawari. Dan kalau kita memang minat, kita akan dibantu untuk studi itu. Tapi kalau kita nggak minat ya pasti nggak akan dikasih itu loh. Memang saya tidak suka terus disuruh, ya kalau memang nggak suka ya istilahnya takutnya kan di tengah jalan nanti malah nggak selesai gitu. Tapi biasanya didiskusikan dengan pimpinan biasanya itu. Dan itu sesuai dengan karya juga, ladangnya. Misalkan guru ya otomatis dia di sekolah kan pasti akan di keguruan gitu. Berarti kalau Budi Mulia ini ladangnya tuh di mana? Kalau yang saya tahu kan sekolah ya, beberapa sekolah. Iya. Beberapa sekolah, sama Puskesmas. Apakah selain itu masih ada lagi atau memang fokus di? Ya, kalau di kongregasi kami Budi Mulia itu biasanya lebih ke pendidikan kebanyakan, tapi memang yang di kesehatan tuh masih sedikit. Kebetulan kami juga karya kesehatan ada di Jakarta, juga di Bogor juga ada, jadi memang nggak banyak. Tapi kalau pendidikan ya ada di Sumatera, di Jakarta juga banyak. Tapi memang budernya belum banyak yang Indonesia ya. Jadi masih banyak sekolah yang kosong yang belum ada budernya, karena memang jumlah brudernya juga tidak banyak gitu yang di Indonesia gitu. Itu. Berarti enak juga ya dari melakukan pelayanan pada Tuhan, bisa berkarya dalam pekerjaan, bisa melanjutkan studi, bisa. Jadi istilahnya jadi biara atau biarawati itu nggak terkungkung gitu ya? Nggak, ya peluangnya cukup besar lah gitulah ya. Tapi bukan berarti kita semaunya loh, jangan pikir semaunya, mau saya ini mau nggak juga. Tapi ya istilahnya itu kan bagian daripada kita kongregasi, jadi ada pimpinan, ada pimpinan, sehingga kita biasanya diskusi atau dibicarakan. Ada batas maksimal nggak, kan biasanya kalau tadi kan minimal tuh SMA ya? Iya. Misalkan maksimal. Maksimal. Masuk ke kongregasi, bergabung di kongregasi Budi Mulia nih. Sebenarnya usia biasanya. Usia. Ya. Kalau pendidikan bahkan kalau saya sendiri sebenarnya sudah studi juga, sudah saya kuliah D3 waktu itu kesehatan, baru saya bergabung. Ada juga yang sudah S1 bahasa Inggris kayaknya gitu, ada bergabung juga. Jadi memang istilahnya hanya batasan usia sebenarnya usianya. Kalau kami kongregasi itu maksimal itu 30 ya. Maksimal 35 lah, 35 mungkin masih bisa dengan dispensasi yang sendiri ya, ada ketentuan sendiri mungkin gitu. Ya. Untuk visi misi dari kongregasi Budi Mulia sendiri? Kongregasi kita biasanya karena kita di sosial, kita biasanya kita lebih kepada iman, harapan, dan kasih. Itu yang akan kita sebarkan kepada orang-orang di dalam karya-karya pelayanan kita, baik itu di sekolah atau di karya kesehatan. Jadi itu yang menjadi menjadi panggilan daripada setiap bruder kita. Diharapkan itu iman, harapan, dan kasih itu untuk disebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar karya. Itu. Ini Budi Mulia ini kan pusatnya di Gunung Sahari ya? Ya, kalau di Indonesia di Gunung Sahari. Gunung Sahari itu ya. Terus di situ kan ada beberapa sekolah Budi Mulia juga tuh yang saya perhatikan ya. Bisa nggak dari misalkan sedikit memperkenalkan tentang kongregasi Budi Mulia itu awal mulanya tuh bagaimana? Ya. Terus isinya seperti apa? Gitu. Ya. Kongregasi Budi Mulia itu sebenarnya nama aslinya itu adalah Kongregasi Brother of Our Lady of Lourdes. Jadi itu nama internasionalnya. Kebetulan kami kongregasi internasional, jadi rumah induk kami ada di Belgia, Ostaker gitu ya. Jadi ada di Belgia. Lalu kalau di Indonesia memang di Gunung Sahari. Kongregasi kami itu didirikan oleh seorang pastor imam diosesan dari Belgia. Itu namanya Stephanus Modestus Glorie. Jadi imam inilah yang
mendirikan kongregasi para bruder pada zamannya itu untuk membantu orang-orang yang pada saat itu terkena dampak daripada revolusi Perancis pada saat itu, sehingga banyak pengangguran, sehingga Bapak Gloria ini membuka suatu kayak usaha gitu. Jadi kayak karya sosial, mereka jadi bisa bekerja membantu gitu. Jadi sehingga bisa menghasilkan pada saat itu mungkin ada tenun atau berladang pada saat itu. Sehingga itulah yang menginspirasi Bapak Gloria untuk membangun itu, karena pada saat itu kan dampaknya sungguh luar biasa, kemiskinan segala macam itu pada saat itu. Sehingga ya harapan satu-satunya ya beliau untuk mendirikan kongregasi yang mana budernya juga berkarya dan membantu orang-orang pada saat itu untuk bangun, untuk bisa bertahan hidup saat itu. Jadi itu kongregasi kami. Sehingga terus akhirnya masuk ke Indonesia itu yang pertama itu sebenarnya justru malah di Bogor itu. Di Bogor. Pada saat itu di Bogor, lalu mulai berkembang, ada di Sumatera, di Pangkal Pinang, bahkan sekarang juga itu sedang di Kuala Namu gitu juga, itu baru-baru itu seperti ya perkebunan di sana ya. Jadi ada buder juga di situ. Jadi itu. Untuk balik lagi ke panggilan lagi nih. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang kali aja terpanggil? Oh gitu ya. Adik-adik mungkin atau juga bisa mungkin saya tambahin ya. Dan mungkin kayak orang tua nih. Ketika anaknya merasa terpanggil, misalkan, kadang kan orang tua ada yang jangan, apalagi anak satu-satunya atau anak bungsu gitu. Mungkin brother bisa memberi pesan dan kesan bagi mungkin calon-calon nih, siapa tahu nanti setelah nonton ini, sharing ini ada yang kontak gitu. Oh gitu ya. Pesannya sebenarnya ya untuk orang tua ya sebagai keinginan anaknya itu kan memang untuk orang tua ya tidak bisa mengatakan jangan begitu ya. Apalagi ini suatu panggilan di mana sebenarnya gereja sangat membutuhkan gitu ya. Kalau punya anak satu ya memang agak susah. Saya juga kadang-kadang kalau ada sebenarnya di kita juga anak satu pengen juga, tapi di sisi lain karena orang tuanya juga cuma satu, anaknya punya istilahnya ya, orang tuanya keberatan, anaknya juga bimbang gitu, akhirnya ya agak susah juga. Tapi kembali lagi bahwa harapannya bahwa mau satu mau berapa anaknya ya, kalau memang panggilan ya harapannya orang tuanya mendukung anaknya dan jangan takut. Kalau saya contohnya ya, apalagi yang sudah bekerja, harapannya tidak lama-lama untuk memutuskan. Seperti saya juga memutuskan jangan lama-lama, nanti kalau udah umur 40 lebih agak susah gitu ya. Jadi segera memutuskan kalau memang kalian punya keinginan untuk menjadi biarawan atau biarawati, karena ya itu tadi, kita harus tidak bisa berjalan di dua sisi gitu. Jadi kita harus fokus yang mana gitu ya, sehingga keputusan memang kita harus ambil gitu. Tapi percaya bahwa panggilan kita itu tentu ya dukungan juga, kembali lagi orang tua dan teman-teman. Kalau itu mereka udah mantap, banyak dukungan, otomatis kalian pasti akan bisa memutuskan yang terbaik lah gitu istilahnya. Harapannya itu bisa bergabung menjadi menjadi suster, menjadi bruder, menjadi pastor, itu pasti akan membanggakan lah gitu istilahnya ya. Membanggakan tidak hanya dirimu sendiri, keluarga, tapi lebih kepada kebahagiaan yang kita dapatkan lah istilahnya itu yang bisa di sharingkan ya, saya share. Mungkin pendekatan gini, kadang orang tua gitu. Ada juga orang tua yang pengen anaknya jadi imam, jadi bruder atau jadi suster, tapi mungkin bingung pendekatannya. Kalau saya tangkap dari kita bahas tadi nih, dengan mengikuti, kalau sekarang kan ada Bina Iman Anak, betul, itu bisa mulai dari situ, memperkenalkan, terus kemudian putra putri altar, baru mungkin tingkat selanjutnya adalah Mudika UMK ya. Seperti itu ya, mungkin betul ya, itu maksudnya ya anak-anak masuk, diajak, didorong untuk
bergabung di kegiatan-kegiatan dalam gereja atau lingkungan bahkan ya itu juga salah satu cara ya, benarnya iya. Nah, terus ini Dor, kalau misalnya ada yang mau bergabung nih, Betul. untuk menjadi seorang ya istilahnya terpanggil menjadi seorang biara atau biarawati, kira-kira gimana tuh? Khususnya untuk masuk ke kontaknya BM kemana ini. nih? Oh, kontaknya untuk ke BM ya. Sebenarnya kalau bagi teman-teman yang mau nih belum tahu, biasanya bisa bertanya kepada ya kan kita semua ke gereja tuh, yang pasti ke gereja. Bisa tanya ke pastornya, kalau ada yang di lingkungan pastornya, ada ke mungkin dilihat suster. Tapi kalau ke BM ini kita bisa juga ke saya, misalkan pakai nomor telepon ya. Iya. Ke saya juga bisa dengan ada mungkin nanti akan terlihat di sini layar ya, di depan layar sini ya. layar ini ya. Atau ke saya ke nomor bisa 0818 0751 9777. Atas nama Bruder Komang ya. Jangan lupa Bisa. dicatat. Jangan lupa dicatat itu. Mau cari-cari informasi Di juga Facebook boleh. juga bisa ya. Facebook juga ada. Facebook juga bisa, di IG juga bisa. Nanti cari di situ Albertus Alit gitu bisa. Nama saya Albertus Alit gitu. Bisa. Oh iya, mungkin saya mau ngutip sedikit nih, Dar. Iya. Kalau misalkan untuk orang tua ya, mengutip sedikit dari lirik sebuah lagu, biarkan anak-anak datang padaku. Oh gitu. Gitu kalau pesannya itu, bener nggak? Iya benar. Jadi ketika mereka terpanggil, kita kan anak-anaknya nih. Ketika terpanggil ya iya, sudah, biarkan iya. mereka datang. Iya, biar anak-anak datang padaku ya. Tapi kalau saya dulu kecilnya Sakeus, malah saya dulu. Oh, Sakeus. Ingat saya dulu lagunya. Ingat nggak lagunya? Sakeus orang kecil, pendek betul iya gitu. Saya dulu ingatnya itu karena saya awal-awal itu diajari Sakeus yang pendek itu. Sekolah minggu dulu itu. Oh gitu. Iya. Oke. Berikutnya kita akan bahas masalah panggilan-panggilan lagi, entah itu imam atau suster. Kalau misalnya mau kepoin, tetap stay tune di channel kami di Amor Fati. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe, disentil tuh tanda loncengnya. Oke.